Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini pada tanggal 17 bulan Ramadan 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang merupakan penutup para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berbahagia ini kita akan mentadabburi salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk ikhtibar, sebagai bentuk fitnah, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kamilah kalian semuanya akan kembali. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang singkat ini akan tetapi mengandung faidah, mengandung hikmah, pelajaran yang sangat banyak. Kita akan menggali pelajaran demi pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang sangat berharga ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini paling tidak ada 3 judul besar. Yang pertama adalah tentang kematian. Dan yang kedua adalah tentang fitnah atau ujian di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan yang ketiga adalah ketika kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 materi utama, 3 pembahasan utama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang singkat ini. Kita akan membahas secara mendetail satu persatu dari ketiga topik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa, semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Semuanya. Allah menyebutkan dengan kalimat kullu, semuanya tanpa terkecuali. Semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini atau yang ada di dalam perut bumi atau yang ada di langit atau di mana saja mereka berada, ketika mereka berstatus sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa, yang berjiwa, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Apakah dia manusia, ataukah dia jin, ataukah dia binatang, ataukah dia makhluk Allah yang lainnya yang bernyawa, maka pasti akan merasakan yang namanya kematian tersebut. Meskipun berbeda-beda, ada orang yang diberikan umur yang pendek oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang sampai 100 tahun, sampai 1000 tahun, tapi pada akhirnya dia pun akan meninggal dunia. Umur umat terdahulu seperti di zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, umur mereka panjang-panjang sampai 1000 tahun. Ya, misalnya Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Itu umur dakwahnya. Ya, bagaimana umurnya Nabi Nuh alaihissalam, tapi meninggal dunia juga.
Sekarang kalau kita berbicara Nabi Nuh alaihissalam, ya dia sudah meninggal dunia sudah ribuan tahun yang lalu. Sudah ribuan tahun yang lalu. Dan ya semuanya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang Allah ciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga semuanya akan meninggal dunia. Bahkan malaikat pencabut nyawa, ya, yang mencabut nyawa kita semua manusia ini juga akan meninggal dunia. Nah, di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, disebutkan di dalam hadis tersebut ketika malaikat Israfil sudah meniup sangkakala, sangkakala yang pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah, maka semua yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya akan binasa kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beriman kepada hari akhir. Di antara keimanan kita kepada hari akhir adalah di mana kita meyakini bahwa nanti di akhir zaman malaikat Israfil akan meniup sangkakala, meniup trompet sebanyak 2 kali. Pada tiupan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membinasakan semua yang ada di jagat raya ini, yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada malaikat maut, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa lagi yang tersisa, wahai hambaku. Dia mengatakan tersisa lagi malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya, matikanlah Mikail. Dia pun mencabut nyawa Mikail. Kemudian setelah itu Allah bertanya lagi kepadanya, siapa lagi yang tersisa? Yang tersisa adalah Jibril dan saya. Allah katakan kepadanya, cabut nyawanya Jibril. Ya, kemudian Jibril meninggal dunia. Kemudian Allah bertanya lagi, siapa yang tersisa? Tersisa saya dengan engkau ya Allah. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, mut, maka dia pun meninggal dunia. Kemudian yang tersisa adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Dan tidak ada yang menjawabnya, karena semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala telah tiada. Yang tersisa hanyalah Allah al-awwal wal akhir, Allah yang pertama dan Allah yang terakhir. Ya, tidak ada yang mendahulunya dan tidak ada yang akan datang setelahnya. Ini malaikat ya yang mulia, malaikat maut, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, semuanya akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, lalu kematian yang dimaksud di sini adalah kematian yang kita rasakan di dunia ini. Ya, kematian hanya ada di dunia. Adapun nanti di akhirat, di surga ataupun di neraka, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita hamba-hambanya kekekalan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kekal di dalam surga tersebut, dan menjadikan sebagian manusia, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan tidak ada lagi kematian di dalamnya. Ya, meskipun mereka disiksa, kulit mereka hangus, tapi Allah kemudian mengganti kulit mereka dengan kulit yang baru untuk disiksa lagi. Dan tidak ada kematian. Di akhirat tidak ada lagi yang namanya kematian. Ya, nanti ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, didatangkan kematian tersebut dalam bentuk kabsh, dalam bentuk domba yang gemuk. Kemudian diletakkan kematian dalam wujud domba tersebut antara surga dan neraka. Kemudian ada yang menyeru, wahai penduduk surga, apakah kalian mengenal ini? Mereka semua mengatakan ini adalah kematian. Dikatakan kepada penduduk neraka, apakah kalian mengenal ini? Mereka juga mengatakan ini adalah al-maut, kematian. Kemudian ya,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih kematian tersebut. Kemudian ada yang menyeru, ya ahlal jannah khuludun bila maut. Wahai penduduk surga, khuludun fala maut. Tidak ada lagi yang namanya kematian, kekal selama-lamanya di dalam surga. Ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya, tidak ada lagi yang namanya kematian. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang berjiwa, bernyawa pasti akan merasakan kematian. Yang dimaksud di sini adalah kematian di alam dunia ini. Kematian di dalam kehidupan kita di dunia ini yang memang sifatnya adalah sementara. Adapun negeri akhirat adalah negeri yang abadi, ya kekal selama-lamanya di dalamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari kematian yang menimpa umat manusia? Kematian yang menimpa kerabat-kerabat kita, tetangga kita, orang-orang yang kita sayangi, bahkan kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian itu menjadi pengingat bagi kalian semua. Cukuplah kematian menjadi peringatan bagi orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menghentikan perbuatan dosanya, agar dia merenung, agar dia berhenti sejenak dan berpikir bahwasanya semua kemaksiatan yang dilakukan di dunia ini pasti akan sirna, pasti akan berakhir. Semua kenikmatan dunia yang dia rasakan, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram, semuanya akan terputus dengan datangnya yang namanya kematian. Maka kematian tersebut menjadi alarm bagi kita semua, menjadi pengingat bagi kita semua agar kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin bertaqarrub, mendekatkan diri, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kematian, kita tidak pernah mengetahui kapan kematian itu akan menghampiri kita. Tidak ada jaminan kepada kita yang sehat, kepada kita yang muda, bahwasanya nanti meninggal dunia ketika sudah tua, ketika sudah sakit, tidak ada jaminan. Betapa banyak orang-orang di sekeliling kita yang kemudian kita dengarkan kabar dia meninggal dunia, padahal barusan saja dia masih bermain dengan kita, barusan dia masih ngobrol dengan kita, dan seterusnya. Karena sekali lagi kematian itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak beritahukan kepada hamba-hambanya. Supaya apa? Supaya menjadi mau'izah, supaya menjadi peringatan, pembelajaran bagi kita semua agar senantiasa mempersiapkan diri kita menghadapi yang namanya kematian tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian wahai manusia dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kita jangan menyangka bahwasanya ujian itu hanya berupa kesukaran-kesukaran saja, hanya berupa musibah-musibah saja, hanya berupa kekurangan harta, penyakit, dan seterusnya. Tapi yang namanya ujian itu berupa berupa musibah, dan juga berupa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semuanya adalah ujian. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita harta yang melimpah, Allah memberikan kita jabatan yang tinggi, Allah memberikan kita status sosial yang luar biasa, Allah memberikan kita banyak sekali dari nikmat-nikmatnya. Ketahuilah bahwasanya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hakikatnya dia juga merupakan ujian. Dia merupakan ikhtibar dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita semua manusia. Siapa di antara kita ini yang paling baik amalannya? Siapa di antara kita ini yang paling bersabar ketika mendapatkan musibah?
Siapa di antara kita ini yang paling bersyukur ketika mendapatkan nikmat? Inilah hakikat dari kehidupan dunia, di mana Allah menjadikan kehidupan kita di dunia ini sebagai darul bala, sebagai tempat kita akan diuji dengan berbagai macam jenis ujian. Dengan berbagai macam jenis ujian. Dan ketika kita mendapatkan musibah, kita bersabar. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Inilah ya kehidupan seorang mukmin. Tidak terlepas dari kesabaran dan kesyukuran. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya perkaranya semuanya baik baginya. Dan itu tidak terjadi kecuali pada orang-orang beriman saja. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara wa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kebaikan bagi dia. Dan ketika dia mendapatkan musibah, kesempitan hidup, maka dia akan bersabar, dan itu juga merupakan kebaikan bagi dia. Jadi semuanya adalah baik bagi seorang muslim, seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah menyangka bahwasanya ketika Allah senantiasa memberikan kita nikmat, itu berarti Allah mencintai kita. Atau sebaliknya, ketika Allah selalu memberikan kita musibah, kesempitan hidup, berarti Allah benci kepada kita. Bukan itu standarnya. Banyak orang-orang yang sebenarnya mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi kalau kita lihat hidupnya, Masya Allah, bergelimpangan dengan harta, punya pengaruh, kemudian punya jabatan yang tinggi dan seterusnya. Apakah itu menandakan bahwasanya Allah cinta kepadanya? Tentu saja tidak. Ada juga orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang berilmu, namun kemudian hidupnya dipenuhi dengan kesulitan, dengan kesempitan. Tapi apakah itu berarti bahwa Allah benci kepadanya, Allah murka kepadanya? Tentu saja tidak. Karena standar ya kecintaan Allah kepada seorang hamba, derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diukur dari semua ini, tapi diukur dari apa yang tersimpan di dalam hati kita yang disebut dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, kita menyebutkan beberapa contoh dalam kehidupan umat manusia tentang ujian yang berupa nikmat dan ujian yang berupa kesempitan hidup. Misalnya di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat duniawi yang sangat banyak adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan ya yang belum pernah dimiliki oleh orang-orang sebelumnya dan orang-orang setelahnya. Kekuasaan yang bukan hanya meliputi manusia saja, tapi juga bisa menguasai kaum jin. Ya. Kekuasaan yang tidak hanya bisa memerintahkan manusia, tapi juga bisa memerintahkan hewan-hewan, bisa berkomunikasi dengan binatang-binatang. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang mulia, kepada nabinya yang saleh, yaitu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini adalah ujian. Bukan sekedar nikmat, tapi dia adalah ujian yang dengannya Allah menguji Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai hamba yang saleh, dia berhasil melewati ujian itu dengan sebaik-baiknya. Dia melalui ujian-ujian itu dengan sebaik-baiknya. Dia lulus dari ujian itu. Dia mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semua nikmat ini adalah keutamaan yang datang dari Tuhan saya.
Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan yang datang dari Allah, dari Tuhan saya. Untuk menguji saya, ya perhatikan kalimatnya, dia mengatakan liyabluwani, untuk menguji saya. Apakah saya termasuk orang-orang yang bersyukur atau termasuk orang-orang yang kufur? Ya, perhatikan bahwa nikmat yang dimiliki, yang dirasakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam berupa harta, kekuasaan, mukjizat yang luar biasa itu adalah ujian. Ya. Bagaimana hasil ujiannya? Apakah dia termasuk orang bersyukur ataukah termasuk orang yang kufur? Dan alhamdulillah Allah mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, yaitu Sulaiman dan ayahnya Daud. Ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Allah yang awwab, yang taat kepada Allah, yang suka bertaubat kepada Allah, yang suka bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini predikat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yaitu predikat sebagai seorang hamba yang awwab. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab. Nah, karena dia adalah hamba yang awwab. Nah, ini seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan nikmat dan dia lulus dari ujian itu. Ada juga nabi Allah Subhanahu wa taala yang diuji dengan apa? Dengan musibah, dengan penyakit. Ya, kita semuanya sudah tahu itu. Yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam, ya, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang berkepanjangan, ya, bukan sembarang penyakit kulit, judam, penyakit kulit yang menimpa semua tubuhnya kecuali hatinya dan lisannya saja yang selamat. Ya, yang lisannya digunakan untuk berzikir, hatinya digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang tidak terkena dari badannya itu. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana sakitnya yang dia rasakan. Bagaimana susahnya kehidupan yang dia lalui. Di mana ya orang-orang yang ada di sekitarnya semuanya menjauhinya. Tetangga-tetangganya, teman-temannya, bahkan anak-anaknya, bahkan istri-istrinya. Ya, kecuali satu orang saja yang bertahan untuk merawat ya Nabi Ayyub alaihissalam. Yang jelas ya semua kerabat-kerabat yang lain, teman-teman yang lain, tetangganya semuanya menjauh dari Nabi Ayyub alaihissalam karena dia melihat bahwa ya, penyakit ini adalah penyakit yang menjijikkan dan seterusnya. Nah, ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayyub bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, tapi 17 tahun atau bahkan sampai 18 tahun. Ini luar biasa. Ujian yang sangat berat. Ya, ujian yang sangat berat. Namun Ayyub alaihissalam adalah hamba yang soleh, hamba yang penuh dengan kesabaran. Ya, dia bersabar dengan kesabaran yang sebenar-benarnya dalam menghadapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengeluh, dia tidak berkeluh kesah, dia tidak berputus asa, dia senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu yang akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Kemudian Allah memberikan predikat kepada Nabi Ayyub alaihissalam atas kesabarannya dengan kalimat apa? Ternyata dengan kalimat yang sama yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kalimatnya? Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah yaitu Nabi Ayyub. Ya, kenapa demikian? Innahu awwab, karena dia adalah hamba yang selalu bertobat, hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini sangat jelas bagi kita bahwa ujian itu
kadang berupa nikmat, kadang berupa kesempitan hidup. Dan sama hasilnya. Orang yang diberikan nikmat yang sangat banyak kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah puji dia. Begitu pula dengan hamba yang Allah berikan ujian kepadanya berupa penyakit, berupa kemelaratan dan seterusnya, dan dia bersabar, Allah juga memberikan predikat kepadanya sebagai ni'mal abdu. Sebaik-baik hamba, dia adalah awwab. Dia adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kisah yang berbalik dengan kisah ini. Ada juga orang-orang yang Allah berikan kepadanya harta, kekuasaan, dan menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang sombong. Ya, seperti siapa? Korun. Ya, seperti Korun. Yang sebelumnya dia adalah hamba yang soleh pada saat dia masih miskin. Hamba yang soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah membukakan pintu-pintu rezeki baginya, ya, pintu-pintu rezeki baginya, sampai kunci gudangnya itu sangat banyak. Ya, tidak bisa dibawa kalau cuma satu orang saja, dibawa oleh beberapa orang yang kuat. Saking banyaknya gudang-gudang perbendaharaan harta yang dia miliki. Saking kayanya itu Korun. Namun ya seiring dengan bertambah kekayaannya, dia semakin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai kaumnya sendiri menasihatinya, sebagian kaumnya menasihatinya, wahai Korun, ya, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan terlalu berbangga wahai Korun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membanggakan dirinya. Allah tidak suka dengan orang-orang yang membanggakan kekayaannya. Ya. Tapi bukannya dia sadar, bukannya dia bertaubat kepada Allah, bukannya dia merasa selama ini sudah bersalah karena membanggakan dirinya, justru dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Wahai kaumku, saya mendapatkan seluruh harta ini itu atas jerih payah saya. Itu karena ilmu saya, kecerdasan saya. Kenapa kalian melarang saya ini untuk membanggakan diri dengan harta ini? Ya. Sementara harta ini bukan saya dapatkan dari kalian, tapi dari kecerdasan saya. Dia lupa bahwasanya yang memberikan dia rezeki itu adalah Ar-Razzaq. Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Dia lupa bahwasanya yang memberikan dia kelapangan harta adalah Al-Wahhab. Allah yang Al-Wahhab, yang maha pemberi, ya, yang maha pemberi kepada hamba-hambanya. Dia lupa itu semua. Yang dia ingat adalah bahwa ini semua berasal dari kepintarannya, kecerdasannya. Ini adalah contoh orang-orang yang gagal di dalam ujiannya. Ini adalah contoh orang yang gagal terhadap nikmat harta yang Allah berikan kepadanya. Ada juga orang yang gagal terhadap nikmat kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Seperti Fir'aun. Ya, seperti Namrud. Ini adalah para raja, ya, yang menyombongkan dirinya, yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Yang menganggap dirinya sebagai Tuhan dan dia perintahkan orang untuk menyembah kepadanya. Untuk meyakini bahwasanya dia adalah seorang Tuhan. Ini adalah raja yang telah menyelewengkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia lupa bahwasanya limanil mulkul yaum, siapa yang punya kerajaan ini semua. Ya. Dari mana datangnya kerajaan itu semua? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah yang berkehendak. Dia lupa itu semua. Karena sekali lagi, ujian itu kadang berupa nikmat, kadang juga berupa musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus perlu untuk mengintrospeksi diri kita, memeriksa diri kita,
Jangan sampai kemudian kita terlena dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang diuji dengan musibah, dia bisa bersabar dengan musibah. Namun pada saat diuji dengan kenikmatan, dia tidak bisa bersabar, dia tidak bisa bersyukur dengan nikmat itu. Nah, dia malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, poin yang ketiga, di dalam ayat yang singkat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Kita semuanya ini tanpa terkecuali akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sebagaimana anggapan sebagian orang bahwa kalau kita sudah meninggal dunia, dikuburkan menjadi tanah, selesai urusan, selesai perkaranya. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku, agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Dan Allah memberikan kita nikmat berupa pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kemudian. Tadi di awal pembahasan kita sebutkan bahwasanya malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Yang kedua kalinya dia tiup sangkakala itu, kemudian Allah menumbuhkan manusia-manusia dan jin-jin menumbuhkan sebagaimana benih yang tumbuh ketika air hujan turun. Ya. Dan kita ini manusia, ketika kita meninggal dunia, daging kita menjadi tanah, tulang kita menjadi tanah, yang tersisa dari tubuh kita adalah tulang ekor kita. Ya. Ini yang tidak dimakan tanah, ini yang tidak hancur, tapi dia akan tetap menjadi tulang ekor. Kemudian ketika ditiup sangkakala yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, kemudian Allah menumbuhkan manusia-manusia itu sebagaimana tumbuhnya benih yang kita tanam di tanah. Nah, lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki setelah kita dibangkitkan dari kematian itu? Yang Allah kehendaki dari situ adalah al-jaza, hari pembalasan, maliki yaumiddin. Hari akhirat itu adalah hari pembalasan, di mana di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik kepada hamba-hambanya yang soleh, dan Allah memberikan balasan yang terburuk kepada hamba-hambanya yang buruk, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan diperlihatkan. Sehingga ada yang mengatakan pada hari kiamat nanti ketika catatan amalan dibagi, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan apakah ini? Ya, dia mengatakan catatan apakah ini yang tidak meninggalkan sedikit pun, yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya tercatat di situ. Luar biasa. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk mencatat amal kebaikan kita itu tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, tidak pernah lalai. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat, ya. Dan nanti akan dibagikan catatan amalan itu kepada kita semuanya. Dan kalau kita mendapatkan buku catatan amalan kita itu adalah kebaikan, maka balasan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat adalah kebaikan. Dan jika kita mendapatkan catatan amalan kita penuh dengan keburukan, maka yang akan kita tunai, yang akan kita dapatkan nanti di hari kemudian adalah keburukan. Pemirsa Ros TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Dikembalikan kepada Allah, dan Allah akan membuat perhitungan kepada hamba-hambanya.
Ya, tidak ada yang Allah tidak akan menzolimi hamba-hambanya sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menzolimi hamba-hambanya sedikit pun. Ya. Allah tidak akan menzolimi hambanya sedikit pun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal dengan kebaikan meskipun seberat biji zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya nanti di hari kemudian. Dan barang siapa yang beramal keburukan meskipun seberat biji zarrah, maka dia juga akan mendapatkan balasannya di hari kemudian. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Kita mungkin sudah lupa. Kita sudah lupa bahwa tahun lalu itu kita pernah berinfak di sini. Tahun lalu itu kita pernah mengaji di sini. Mungkin kita sudah lupa itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakannya. Tidak akan melupakannya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha adil kepada hamba-hambanya, justru yang ada adalah Allah itu Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ada amalan yang kecil namun ternyata pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti zikir misalnya. Zikir itu adalah ibadah yang ringan kita ucapkan. Kita mengatakan misalnya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu mudah sekali kita ucapkan. Tidak butuh waktu 10 detik selesai. Ya. Tidak perlu mengeluarkan uang, bisa selesai. Cukup menggerakkan lisan kita. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani, tsaqilatani fil mizani. Ada dua kalimat yang berat. Ya, berat di mana? Dia berat di timbangan, tapi ringan di lisan. Ya, lisan kita ini mudah mengucapkannya, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang ringan kita ucapkan, ya pendek, mudah kita hafalkan, namun dia habibatani ilar rahman. Dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat berat di dalam timbangan catatan amalan kebaikan kita nanti di hari kemudian. Nah, begitu pula dengan zikir-zikir yang lainnya. Semua zikir-zikir itu mudah untuk kita lantunkan, kita lafazkan. Dan zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quranul Karim. Ya, membaca kitabullah. Karena ini merupakan kalamullah. Ini merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah perkataan Allah yang suci. Maka siapa yang membacanya, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau bisa dibaca dan kita punya ilmu untuk kemudian bisa mentadabburinya, bisa memahaminya dengan baik, ya maka ini merupakan kebaikan yang luar biasa. Sekali lagi, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Ya. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam kondisi tidak berkhitan, dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, ya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Nah, yang membuat Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau memang begitu halnya, maka nanti orang-orang akan mengintip, akan melihat aurat kita." Tapi kata Nabi SAW, tidak demikian wahai Aisyah. Sesungguhnya perkara pada hari itu jauh lebih dahsyat ketimbang keinginan seseorang untuk melihat, ya, melihat hal-hal yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ros TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tiga topik utama. Tiga topik utama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, rangkumkan di dalam satu ayat yang singkat. Ya, di mana ketika kita bisa mentadabburi ayat yang mulia ini dan mengambil pelajaran yang berharga di dalamnya, maka insya Allah kita akan termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung di dalam kehidupan dunia ini, apalagi nanti di dalam kehidupan akhiratnya. Dan sebagai penutup dari perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah sebentar lagi kita akan masuk pada 10 terakhir di bulan Ramadan, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke dalam 10 terakhir di bulan Ramadan, maka beliau akan mengencangkan sarungnya, membangunkan istri-istrinya, ya, dan akan menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan, karena disitulah puncaknya. Kita sekarang sudah melewati setengah dari bulan Ramadan, dan perjalanan dan waktu itu akan senantiasa bergulir sangat cepat tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, ya. Dan siapa yang diharamkan dari kebaikan pada malam Lailatul Qadar, maka itulah orang yang betul-betul merugi, ya, karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sebuah keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian. Kalau ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, datangnya dari diri kami sendiri dan dari syaitan la'natullahi alaih. Ya, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf dan atas segala kesalahan yang kami sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.